Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, welcome back to Jawa Petco. Jadi hari ini kita lagi ada event. Ini hari terakhirnya kita di Nusatik tahun ini. Nah, untuk kalian yang tahu, kita ingin kasih tahu kalian buat yang kalian udah nggak datang, kita bisa kasih tahu keseruan-keseruan Marine tahun ini ya guys. Nah, untuk di Marine tahun ini kita ada yang namanya booth kita lagi. Jadi boothnya tuh sama seperti tahun lalu. Kita pertama kali nge-launch Red Sea S1000 ya. S1000 itu ada 1000 liter. Nah, ini Red Sea tank yang baru. Ini luar biasa banget kerennya. Ada lampunya. Lampunya pakai Red Sea 160S dan yang lainnya. Yuk kita lihat keseruannya begitu. Nah, ini beberapa dari produk-produknya di dalamnya. Nah, jadi Red Sea S1000 ini keuntungan pertama adalah kita lagi bikin namanya Gen 2. Gen 2 Red Sea itu pakai namanya aluminium profil semua, udah pasti anti karat, garansinya kurang lebih 3 tahun ya. Nah, ini adalah S1000 pertama di Asia Tenggara. Jadi belum pernah ada lagi satu Asia Tenggara yang bawa S1000 seperti ini. Ini salah satu tank yang paling rapi yang ada di Red Sea sekarang. Nah, ini kurang lebih outlook dari bentuknya ya guys. Kita hari ini lagi ada di acara Marine Tank Competition yang kedua. Dan sekali lagi kita bersama Red Sea kembali mensponsor acara ini beserta dengan teman-teman yang lain, dibantu dengan judges-judges yang jelas sangat-sangat profesional di bidangnya. Nah, di sini ada beberapa tank ya. Jadi kita ada First New Champion ya. Ini juara satunya Yakuza Reef ya, ini kurang lebih contohnya. Tapi yang jelas sebelum kita ngomongin juara satu, tank tahun ini tuh luar biasa keren ya. Upgradingnya tuh bener-bener gila dari tahun lalu. Orang tuh di sini tuh lebih niat bawa koralnya. Koral-koral yang dibawa juga luar biasa keren ya. Jadi daripada gua ngomong banyak bacot dulu, lu stock shot dulu aja Ji. 1, 2, 3 semuanya ya, jadi kelihatan lebih bagus. Oke? Tadi kalian lihat ya, juara satunya kan konsepnya keren banget tuh. Juara satunya tuh kayak bikin semacam escaping kecil, minion semua ya, miniatur semua yang dipasang, luar biasa keren. Nah, ini juara 3 nih. Oh, juara 2 sebelah sana. Nah, ini juara 3-nya. Ini juga keren banget ya. Ini pakai multicolor polip ya, polip kayak skolimia lokal ya. Dan banyak yang lain ya, terus jeri-jeri banget nih. Konsepnya juga open flow, luar biasa keren ya. Keren. Ini donatnya gede-gede banget ya. Mantap. Berani banget ya pasang-pasang koral mahal sekarang ini. Ini juga, wah keren. Koral for sale. Jadi kalau kalian mau beli koral bisa beli koral di sini ya. Kita langsung lihat juara 2-nya ya. Gua nggak ngerti gimana cara judgingnya ya. Tapi ya semua juaranya bening-bening ya. Ini SPS tank ya berarti ya. Konsepnya sama pakai bangkai. Keren sih, keren banget. Gua cukup kaget dengan hasil
akuarium-akuarium yang ada ya sebenarnya ya. Dan gue berharap tahun depan menjadi sebuah ajang yang lebih keren lagi buat marine tank competition di Indonesia pastinya ya. Nah mungkin terakhir kita akan panggil juri untuk mencari kesan dan pesan di akuarium air laut, oke? Nah oke, perkenalkan dulu namanya mungkin Pak. Thank you untuk Om Niko. Nama saya Harry dan saya salah satu juri pada saat kompetisi untuk tahun ini. Ya. Nah untuk jurinya kita pakai formasinya sama nih seperti tahun lalu nih ya. Ya betul. Nah apa sih kesan-pesan pertama yang bedain tahun lalu sama tahun ini? Oke, kesan-kesannya yang pasti dari segi kualitas untuk tahun ini tuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, makanya kita pun para juri cukup struggling untuk memberikan penilaian karena pada dasarnya itu semua bagus-bagus. Ya, contohnya misalnya antara juara 2 dan juara ketiga itu hanya berbeda 1 poin. Jadi itu yang pasti perbedaannya adalah dari segi kualitasnya sendiri. Kali yang tahun ini jauh lebih bagus. Jadi close banget ya. Close banget, betul. Dan akhirnya lahir champion baru ya. Iya, betul. Tapi ini yang ikut tahun lalu juga ya. Ya, peserta ini memang ikut tahun lalu dan tahun lalu memang tidak mendapatkan juara 1 ya. Dan kalau saya nggak salah juara 2. Tapi tahun ini menjadi juara 1. Itu keren ya sama juara 1. Ya. Kayaknya emang segeng kayaknya. Oke. Tapi yang gue seneng memang kalau tahun lalu kita lihat bagus banget sama yang asal-asalan banget Mas ya. Tahun ini benar-benar peningkatannya benar-benar jauh dekat ya. lah. Kompetisinya ketat lah. Kompetisinya ketat banget. Ya. Ini emang menurut gue keren karena lu bisa penuhin ya. Ini kenapa menang dari yang nomor 2 by the way? Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, penilaian kriteria juri itu pertama kita lihat dari segi scapingnya sendiri ya. Apakah bentuk scapingnya itu dinamis atau mungkin cenderung agak monoton? Ya. Lebih seperti itu. Lalu kedua, masih terkait dengan scaping kita lihat juga apakah scapingnya terlalu crowded atau cukup ada area-area terbuka untuk memperlancar arus air. Karena kan arus air yang lancar itu diperlukan ya supaya koral itu bisa tetap survive, baik membawa makanan untuk ke koral tersebut dan juga untuk perputaran air, untuk menjaga pH air dan seterusnya. Itu dari segi scaping. Lalu kedua yang kita lihat yang pasti adalah dari segi peletakan koral juga. Misalnya nih, kalau koral yang seperti sinarina, seperti donat atau karang otak, itu kan biasanya cenderung ada di bawah, ya. Tapi kalau misalkan seperti SPS, itu biasanya cenderung ada di atas. Peletakan koral itu kita lihat juga. Lalu ketiga, selain itu juga adalah kombinasi warna koral, ya. Jadi biasanya kita kalau melihat reef tank itu kan colorful, betul ya. Meskipun itu colorful, tapi kita lihat kombinasi warnanya. Kira-kira perpaduannya itu enak dilihat di mana atau enggak, gitu. Lalu selain itu pun juga kita lihat juga dari estetika tank itu sendiri. Misalnya penempatan peralatan equipment. Kalau kita lihat di sini, misalkan ini wave maker nih, dia peletakannya menurut saya ini sudah sangat tepat di belakang. Jadi tidak mengganggu penampilan keseluruhan dari depan, gitu. Berbeda mungkin misalnya nih, kalau saya meletakkan wave makernya di depan sini kan jadi agak mengganggu. Istilahnya point of interest jadi terganggu gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Jadi peralatan, cara naruhnya semua. Iya, itu dinilai betul. Itu. Tapi emang bagus ini. Dan juga satu lagi yang penting juga kalau kita lihat di sini adalah kita lihat di sini. Ini semua koralnya mekar semua. Ya, ini menandakan bahwa yang pasti arus cocok, ya. Lalu dari segi kualitas atau parameter air juga cocok, ya. Dari segi cahaya juga cocok. Maka kalau kita lihat di sini ini koral semua mekar, jadi indah untuk dilihat gitu. Oh berarti pemekarannya juga dicek? Ya? Oh kita cek karena misalnya nih tadi ada salah satu tank, dia ada torch koral, dia ada bercabang, ada 4 cabang kalau nggak salah. Yang 2 mekar, yang 2 kuncup. Nah kalau kayak gitu kan dilihat kan kayaknya kurang balance, asik, ya. Kurang balance. Ya, kurang lebih seperti itulah. Om Niko, kurang lebih seperti itu. Nah tadi kan udah tahu nih perbedaannya. Kesan-pesan ke depannya gimana? Oke. Buat tahun depan ekspektasinya kayak gimana? Oke. Pesan-pesan ke depannya yang pasti
kita berharap tahun depan tetap event kompetisi ini masih diadakan, ya. Mudah-mudahan tetap masih bisa berlanjut. Kenapa? Karena terus terang sebenarnya kita melihat para hobis ini itu tuh masih cukup besar lah pangsa pasarnya, ya. Tapi mungkin ada juga di antara teman-teman yang ragu untuk mengikuti kompetisi seperti ini, atau mungkin bahkan ada yang ragu untuk mau memulai membuat akuarium air laut. Biasanya kendalanya apa? Kendalanya kesannya itu kan akuarium air laut itu susah. Akuarium air laut itu peralatannya mahal-mahal. Sebenarnya nggak semua seperti itu, gitu ya. Jadi kalau susah disebut susah relatif. Yang penting akuarium itu perlu kesabaran, ya, dan dedikasi dari kita sebagai hobis untuk memelihara akuarium itu dengan cermat dan teliti. Lalu kalau dari segi peralatan sangat mahal. Di zaman sekarang ini menurut saya nggak juga. Mungkin kalau dulu karena variasi atau jumlah seller perusahaan akuarium itu masih sedikit, jadi harganya masih agak tinggi. Sedangkan sekarang itu udah cukup banyak yang jual peralatan air laut, jadi harusnya harganya udah relatif lebih terjangkau. Gitu sih Om Niko. Siap. Gitu. Nah, mungkin dari gua ya memang mudah-mudahan tahun depan bisa diadain lagi ya kok. Mudah-mudahan. Dan kita juga berharap lebih banyak orang juga yang bisa ini dan bisa ngelihat-lihat hasil dari teman-teman dan lebih meramaikan kompetisi ini. Iya. Dan Gitu. mungkin tahun depan kita bisa tambah sesuatu yang lebih bagus lagi. Iya. Oh, satu juga mungkin yang perlu jadi catatan, surprisingly untuk tahun ini para pengunjung yang tertarik melihat kompetisi dan hasil kompetisi ini pun cukup banyak ya? dibanding tahun kemarin. Oh. Jadi para pengunjung lewat sini tuh banyak sekali yang berhenti untuk melihat keindahan akuarium air laut. Dan juga misalkan seperti kemarin pada saat kompetisi berlangsung banyak yang tertarik gitu loh. Ini tuh seperti apa sih untuk membentuk scaping akuarium air laut, kurang lebih seperti itu. Gitu. Iya, ini sebenarnya dari dulu salah satu goalnya banyak pemain air laut ya untuk melakukan ini ya. Ya mudah-mudahan sih tahun depan doa gue juga makin banyak yang bisa join, mudah-mudahan juga makin banyak sponsornya, dan jadi semua bisa terjalin dengan lebih baik lagi. Itu aja dari gue. Thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Take care. Thank you teman-teman. Oke, thank you.